Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di banyak daerah, orang tua selalu melarang anak-anak keluar rumah saat maghrib. Katanya itu bukan sekedar waktu pergantian siang dan malam, melainkan saat makhluk tak kasat mata mulai berkeliaran. Ada yang menyebutnya pamali, ada yang menganggapnya mitos. Tapi bagaimana jika larangan itu benar-benar dilanggar, dan sesuatu dari senja ikut pulang? Malam ini, di cerita dari mereka, akan membagikan kisah horor. Kisah tentang senja, larangan, dan makhluk yang tidak suka dilupakan. Dengarkan baik-baik, karena mungkin setelah ini, kamu tak akan berani keluar rumah saat maghrib. Sore itu langit tampak berbeda dari biasanya. Warna jingga menggantung redup di balik awan kelabu, seolah matahari enggan benar-benar tenggelam. Angin bertiup pelan, tapi membawa hawa dingin yang membuat kulitku meremang tanpa alasan jelas. Aku berdiri di depan cermin kamar, merapikan rambut dan memeriksa penampilanku sekali lagi. Ponsel di tanganku bergetar, pesan dari teman-teman yang menanyakan keberadaanku. "Ci, jadikan ke kafe Raja. Kita sudah di jalan nih." Aku menghela napas pelan. Aku memang sudah berjanji akan bertemu mereka sore ini. Kafe Raja milik sahabatku itu sedang ramai dibicarakan, dan aku tak ingin dianggap membatalkan janji. Saat aku hendak melangkah keluar kamar, suara ibuku memanggil dari ruang tengah. "Ci, mau kemana?" Langkah kakiku terhenti. Aku menoleh dan mendapati ibu berdiri di dekat pintu. Sudah mengenakan mukena putih. Wajahnya terlihat cemas. Matanya menatapku lekat. "Ini sudah maghrib," lanjutnya dengan nada pelan tapi tegas. "Aku mau keluar sebentar, Bu," jawabku mencoba tersenyum. "Ada janji sama teman-teman, nongkrong sebentar saja." Ibu menatap jam dinding, lalu kembali menatapku. Tatapannya bukan marah, tapi penuh kekhawatiran. Kekhawatiran yang sejak kecil sering kulihat, tapi jarang kupahami. "Sholat dulu," katanya singkat. Aku tahu, itu bukan sekadar perintah. Itu cara ibu menahanku agar tidak segera pergi. Meski sedikit kesal, aku tak ingin membuat ibu kecewa. Aku mengangguk dan berjalan ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Air dingin menyentuh wajahku. Anehnya, rasa dingin itu terasa lebih menusuk dari biasanya. Saat air mengalir di tanganku, entah kenapa pikiranku terasa gelisah. Dadaku sesak, seolah ada perasaan tak nyaman yang sulit dijelaskan. Aku menunaikan sholat dengan cepat, tak sehusyuk biasanya. Pikiranku melayang, antara pesan-pesan di ponsel dan tatapan ibu yang tadi terasa begitu berat. Selesai berdoa, aku menghampiri ibu yang masih duduk di ruang tengah. "Sekarang aku boleh pergi kan, Bu?" tanyaku pelan. Ibu menatapku cukup lama. Terlalu lama, sampai senyumku perlahan memudar. Akhirnya, ia mengangguk kecil. "Ibu tidak mengekang kamu mau pergi," katanya lirih. "Tapi kalau sudah maghrib, sebaiknya urungkan niatmu." Aku mengernyit. "Kenapa, Bu? Aku cuma sebentar." Ibu menarik napas panjang, lalu mendekat. Suaranya diturunkan, seolah takut didengar sesuatu. "Karena itu waktunya Sandekala keluar." Jantungku berdegup lebih cepat. "Sandekala?" ulangku. "Apa itu, Bu?" Ibu menatap ke arah pintu, lalu ke jendela yang mulai gelap. Langit di luar semakin suram. Azan maghrib mulai berkumandang dari kejauhan. "Itu makhluk yang mulai keluar saat maghrib," ucap ibu pelan.
makhluk yang tidak suka manusia berkeliaran saat senja. Aku terkekeh kecil, mencoba menertawakan suasana. Ibu bercanda kan? Ibu menggeleng. Wajahnya sama sekali tak menunjukkan tanda bercanda. Dulu orang-orang tua selalu melarang anak-anak keluar saat maghrib. Lanjutnya. Bukan tanpa alasan. Sandekala suka mengganggu, bahkan memakan manusia yang lengah. Ucapannya membuat bulu kuduku berdiri. Tapi aku berusaha menepis rasa itu. Itu kan cuma cerita lama, Bu. Mitos, kataku, berusaha terdengar santai. Sekarang sudah zaman modern. Ibu tidak membalas. Ia hanya menatapku, dan tatapan itu membuatku tak nyaman. Seolah ia ingin mengatakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, tapi memilih diam. Aku pergi dulu ya, Bu, kataku akhirnya. Nanti cepat pulang. Ibu hanya mengangguk pelan. Saat aku melangkah keluar rumah, pintu tertutup perlahan di belakangku. Begitu kakiku menginjak halaman, hawa dingin langsung menyergap tubuhku. Bukan dingin biasa, dingin yang membuat napasku tertahan sejenak. Anehnya dingin sekali, gumamku. Aku memeluk tubuhku sendiri sambil berjalan menuju mobil. Jalanan di depan rumah terlihat lebih sepi dari biasanya. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Tapi cahaya itu justru membuat bayangan di sekitar tampak semakin panjang dan aneh. Aku membuka pintu mobil dan duduk di balik kemudi. Saat mesin dinyalakan, radio menyala otomatis. Tapi hanya terdengar suara desis. Aku mematikannya dan memilih hening. Entah kenapa, peringatan ibu terngiang kembali di kepalaku. Itu waktunya Sandekala keluar. Aku menggeleng, mencoba mengusir pikiran itu. Ini hanya sugesti, batinku. Cerita orang tua agar anak-anak patuh. Namun, saat mobil mulai melaju meninggalkan rumah, perasaan tak nyaman itu justru semakin kuat. Jalanan terasa asing, meski aku melewatinya hampir setiap hari. Di kejauhan, matahari benar-benar tenggelam. Senja berakhir, dan malam perlahan mengambil alih. Tanpa kusadari, aku telah melangkah lebih jauh dari yang seharusnya. Tepat di waktu Sandekala dipercaya mulai berkeliaran. Mobil melaju pelan menyusuri jalanan yang semakin sepi. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, namun cahayanya redup dan berwarna kekuningan, seolah tak mampu menembus kabut tipis yang tiba-tiba turun. Aku melirik jam di dashboard. Pukul 18.12. Azan maghrib telah lama berlalu. Tapi anehnya, suasana justru terasa semakin berat. Udara di dalam mobil mendadak terasa pengap, padahal pendingin menyala. Aku menurunkan sedikit kaca jendela, berharap udara segar masuk. Namun yang datang justru hawa dingin yang menusuk, bercampur bau tanah basah dan dedaunan tua. Kenapa baunya kayak kuburan? Gumamku tanpa sadar. Aku menutup kembali jendela. Jantungku berdetak lebih cepat. Jalan yang kulalui adalah jalan alternatif menuju Cafe Raja. Lebih cepat, tapi jarang dilewati saat malam. Biasanya aku tak masalah melewatinya. Tapi kali ini, entah kenapa, jalan itu terasa berbeda. Pepohonan di kanan kiri tampak lebih tinggi. Ranting-rantingnya melengkung ke arah jalan, membentuk lorong gelap yang terasa menekan. Cahaya lampu mobil hanya menerangi beberapa meter ke depan. Selebihnya ditelan kegelapan. Aku menggenggam setir lebih erat. Tiba-tiba, suhu di dalam mobil turun drastis. Nafasku mengembun tipis, membuatku refleks, mengusap lengan sendiri yang dipenuhi bulu kuduk berdiri. Ini acar rusak atau apa sih? Bisikku. Saat itulah aku menyadari sesuatu. Suara. Sejak tadi, tak ada suara apapun. Tak ada suara motor, tak ada suara mobil lain. Bahkan suara serangga pun lenyap. Keheningan itu begitu pekat, sampai telingaku berdenging.
Aku menelan ludah dan mencoba menyalakan radio. Krek, krek. Tak ada musik. Tak ada suara penyiar. Hanya suara statis yang berubah-ubah. Seolah ada sesuatu yang berbisik di baliknya. Aku mematikan radio dengan cepat. Di kaca spion, bayanganku sendiri terlihat pucat. Mataku tampak lelah. Tapi ada sesuatu yang aneh. Seperti ada bayangan lain yang bergerak sesaat di belakangku. Aku menoleh cepat ke kursi belakang. Kosong. Jangan aneh-aneh, kataku pada diri sendiri. Mobil terus melaju. Namun semakin jauh aku masuk ke jalan itu, perasaan tidak enak semakin menjadi. Rasanya seperti diawasi. Bukan dari satu arah, tapi dari segala arah. Aku memperlambat laju mobil. Lampu jauh kunyalakan. Saat cahaya itu menembus kabut tipis, aku melihat sesuatu di kejauhan. Sesuatu yang berdiri di tengah jalan. Sosok hitam. Aku menyipitkan mata, mencoba memastikan apa yang kulihat. Orang, gumamku ragu. Sosok itu diam, tidak bergerak, tidak melambaikan tangan, hanya berdiri membelakangi mobilku. Jarak kami semakin dekat. Perlahan, bentuknya mulai terlihat jelas. Itu seorang wanita. Tubuhnya membungkuk. Rambutnya panjang tergerai menyentuh aspal. Pakaiannya lusuh, berwarna kusam seperti kain kafan yang lama terkubur. Ia berdiri tepat di tengah jalan, seolah sengaja menghalangi jalanku. "Bu, minggir Bu," kataku pelan, meski ia jelas tak bisa mendengarku. Aku membunyikan klakson. Tin! Tak ada reaksi. Aku membunyikan klakson lagi, lebih lama. Tin! Wanita itu perlahan bergerak. Bukan menyingkir, tapi menoleh. Gerakannya kaku, seperti lehernya terlalu berat untuk diputar. Rambut putih kusut menyingkap sebagian wajahnya. Dan saat wajah itu terlihat, napasku seolah berhenti. Kulitnya keriput dan menghitam. Matanya cekung, dikelilingi lingkaran hitam pekat seperti lubang kosong. Bibirnya tertarik ke samping, memperlihatkan gigi-gigi hitam runcing yang tak beraturan. Ia tersenyum. Senyum yang terlalu lebar. Terlalu salah. Ya Allah, bisikku. Tubuhku gemetar. Tangannya terangkat perlahan. Kukunya panjang, hitam, dan melengkung seperti cakar. Ujung-ujungnya menggores udara, menimbulkan suara halus yang membuatku mual. Wanita itu membuka mulutnya, dan dari dalamnya keluar suara tawa. Bukan tawa manusia. Tawa itu parau, berat, dan terdengar seolah datang dari banyak arah sekaligus. Kepalaku berdenyut, tanganku gemetar di setir. Aku teringat kata-kata ibu. Itu makhluk yang keluar saat maghrib. Sandekala. Panik mulai menguasai diriku. Aku menginjak gas, berniat melewatinya begitu saja. Namun saat mobil bergerak maju, sosok itu tiba-tiba menghilang. Lenyap begitu saja. Apa suaraku tercekat? Belum sempat aku berpikir, bayangan itu muncul kembali. Kali ini tepat di depan mobilku. Aku berteriak dan menginjak rem sekuat tenaga. Cit! Setir terasa liar di tanganku. Mobil oleng. Pandanganku berputar saat roda kehilangan kendali. Dalam sepersekian detik sebelum semuanya menjadi gelap, aku melihat wajah itu sekali lagi. Terlalu dekat. Tawa itu kembali terdengar. Lebih nyaring. Lebih puas. Lalu, brak. Benturan keras mengguncang tubuhku. Pandangan mataku gelap. Tapi di ambang kesadaran, aku masih bisa mendengar suara itu. Tawa Sandekala, menggema di antara senja yang telah mati. Gelap. Itu hal pertama yang kurasakan.
Gelap yang bukan sekadar tak ada cahaya, tapi seperti sesuatu yang menekan dadaku dari segala arah. Kepalaku terasa berat. Dengung nyaring memenuhi telingaku, bercampur rasa sakit yang menjalar dari pelipis hingga ke tengkuk. Aku mencoba membuka mata, tapi kelopak mataku terasa lengket, seolah dipaksa tetap tertutup. Erangku lirih. Saat akhirnya mataku terbuka, pandanganku buram. Cahaya remang-remang berkelebat tak beraturan. Bau besi, tanah, dan daun tua menusuk hidungku. Aku masih berada di dalam mobil. Kaca depan retak parah, membentuk jaring laba-laba. Setir menekan dadaku, dan sabuk pengaman mencengkeram tubuhku erat. Di luar, batang pohon mahoni tua menjulang tepat di depan mobil. Kulit batangnya kasar dan gelap, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Aku mencoba bergerak, tapi rasa sakit membuatku terdiam. "Di mana aku?" bisikku. Sunyi. Tak ada suara kendaraan. Tak ada suara manusia. Hanya suara angin yang berdesir pelan, membawa hawa dingin yang sama seperti sebelumnya. Dingin yang terasa hidup. Lalu aku mendengarnya. Suara tawa pelan, serak, dan tertahan. Jantungku langsung berdegup kencang. "Itu cuma halusinasi," gumamku, berusaha menenangkan diri. Aku menoleh ke kanan, ke kiri. Kaca samping retak, tapi masih utuh. Kabut tipis merayap di luar mobil, menyelimuti jalan dan pepohonan, membuat semuanya terlihat samar. Tawa itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Napas terasa tercekat di tenggorokanku. Aku menoleh perlahan ke kaca depan. Dan di sanalah dia. Sosok wanita tua itu berdiri tepat di balik kap mobil. Rambut putihnya menjuntai acak-acakan, sebagian menutupi wajahnya. Tubuhnya membungkuk, tapi kepalanya terangkat, menatap lurus ke arahku. Matanya hitam, kosong, seperti lubang tanpa dasar. Mulutnya tertarik lebar, memperlihatkan gigi-gigi hitam runcing yang basah oleh sesuatu yang tak ingin kuidentifikasi. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Tubuhku membeku, tak mampu bergerak walau sedikit pun. Setiap tarikan napas terasa menyakitkan. Wanita itu melangkah maju. Satu langkah, lambat, berat. Tanah di bawah kakinya tidak berbunyi, seolah ia tak benar-benar menyentuh bumi. Setiap ia mendekat, suhu di sekitarku semakin turun. Kaca mobil mulai berembun dari dalam. "Sandekala," bisikku tanpa sadar. Mendengar itu, kepalanya miring ke samping dengan gerakan patah yang membuat perutku mual. Tangannya terangkat dan menempel di kaca depan. Kukunya yang panjang menggores kaca, menimbulkan suara mencicit yang membuat gigiku gemeretak. Krek, krek. Aku memejamkan mata. "Pergi, tolong pergi," ucapku lirih, hampir menangis. Tiba-tiba, kaca depan retak lebih lebar. Krak! Aku membuka mata. Wajahnya kini sangat dekat. Terlalu dekat. Napasnya mengembus kaca, meninggalkan embun tebal dan bau busuk yang menusuk. Mulutnya terbuka lebar. Di dalamnya bukan lidah manusia, melainkan kegelapan, hitam pekat, bergerak, seperti sesuatu yang hidup. Saat itulah aku mendengar suara lain. Azan, lemah, jauh, seperti datang dari dunia yang berbeda. Sandekala mendesis. Senyumnya memudar, berganti ekspresi marah yang membuat wajahnya semakin mengerikan. Ia menarik tangannya dari kaca dan mundur satu langkah. Kabut di sekitarnya berputar liar, seperti terseret oleh amarahnya. "Belum waktunya," bisiknya serak. Tubuhnya mulai memudar. Rambutnya terurai seperti asap. Wajahnya perlahan larut ke dalam kabut. Sebelum benar-benar menghilang, ia menatapku untuk terakhir kalinya. Tatapan yang seolah berkata,
Aku belum selesai denganmu. Kesadaranku kembali runtuh. Gelap menelanku sekali lagi. Namun kali ini, sebelum semuanya lenyap, aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kakiku. Seperti jemari panjang yang berusaha menarikku pergi bersamanya. Aku terbangun dengan napas tersengal. Cahaya putih sangat menyilaukan, memaksaku memejamkan mata kembali. Pip, pip, pip. Suara bip, bip, bip terdengar teratur, menusuk telinga. Bau antiseptik menggantikan bau tanah dan daun busuk yang masih terasa melekat di ingatanku. Dia sadar, Bu. Suara itu terdengar samar, seperti datang dari balik air. Aku berusaha membuka mata lagi. Kali ini berhasil. Langit-langit putih, lampu neon, tirai tipis berwarna hijau. Rumah sakit. Kepalaku berdenyut hebat. Setiap kali aku bergerak sedikit saja, rasa nyeri menjalar hingga ke tulang belakang. Aku mencoba berbicara, tapi tenggorokanku kering. Ibu? Suaraku nyaris tak terdengar. Wajah ibuku muncul di samping ranjang. Matanya sembab, merah. Jelas ia telah menangis lama. Saat melihat mataku terbuka, ia menutup mulutnya, menahan isak. Alhamdulillah, bisiknya. Kamu sadar, Nak? Tangannya menggenggam tanganku erat, hangat, nyata. Tapi meski berada di ruangan terang ini, aku masih merasakan dingin yang sama seperti di jalan itu. Ibu, kataku lagi, suaraku gemetar. Aku lihat dia. Ibu menegang. Tatapannya berubah. Lihat siapa? Tanyanya hati-hati. Aku menelan ludah. Ingatan tentang wajah itu. Mata hitam, gigi runcing, tawa serak, kembali menghantam kepalaku. Sandekala, ucapku lirih. Ibu memejamkan mata. Tangannya mencengkeram lebih kuat. Jadi, kamu benar-benar bertemu dia, katanya pelan. Aku menatap ibu, terkejut. Ibu tahu? Ibu menarik kursi dan duduk di samping ranjangku. Ia terlihat lelah, tapi juga seolah sudah siap dengan jawaban yang tak ingin kudengar. Kakekmu dulu, mulai ibu, pernah hampir dibawa Sandekala. Dadaku terasa sesak. Waktu itu, dia pulang dari sawah saat maghrib. Katanya, dia melihat bayangan hitam mengikutinya. Sampai rumah, dia jatuh sakit berhari-hari. Orang pintar bilang, jiwanya hampir diambil. Aku merinding. Sandekala bukan sekedar hantu, lanjut ibu. Dia penjaga senja, makhluk yang tak suka manusia berkeliaran saat waktunya. Aku terdiam. Pikiranku melayang ke saat jemari dingin itu menyentuh kakiku. Bu, suaraku bergetar. Dia bilang belum selesai denganku. Ibu terdiam lama. Matanya menatap kosong ke arah lantai. Karena kamu selamat, katanya akhirnya. Itu artinya dia gagal. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku mendengar tawanya. Setiap suara langkah di lorong rumah sakit membuat jantungku berdegup kencang. Saat jarum jam menunjukkan pukul 18.00, tubuhku mendadak menggigil hebat. Ibu, panggilku panik. Ibu yang tertidur di kursi langsung terbangun. Kenapa? Aku menunjuk jendela. Langit di luar berubah jingga gelap. Senja kembali datang. Suhu ruangan turun drastis. Monitor jantung di samping ranjangku berbunyi tak beraturan. Pip, pip, pip. Lalu lampu kamar berkedip. 1 kali, 2 kali. Udara terasa berat, membuatku sulit bernapas. Dan dari sudut ruangan, aku menjerit. Ibu berdiri,
Wajahnya pucat. Astagfirullah. Di balik tirai, bayangan tinggi terlihat samar. Rambut panjang menjuntai. Tubuh membungkuk. Dia tidak bisa masuk, kata ibu cepat, meraih tasnya. Selama kamu tidak sendirian. Azan maghrib berkumandang. Kali ini jelas. Suara itu memenuhi ruangan, mengalahkan tawa yang terdengar marah. Bayangan itu bergetar, lalu perlahan memudar. Lampu kembali stabil. Suhu ruangan normal. Aku menangis terseduh-seduh. Ibu memelukku erat. Mulai sekarang, katanya tegas di telingaku. Jangan pernah keluar rumah saat maghrib. Aku mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Karena kini aku tahu, Sandekala tidak suka dilanggar. Dan dia selalu mengingat wajah mangsanya. Aku akhirnya diizinkan pulang setelah 3 hari dirawat di rumah sakit. Dokter mengatakan aku mengalami gegar otak ringan dan trauma berat akibat kecelakaan. Tidak ada yang aneh, katanya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka tidak tahu, atau mungkin tidak ingin tahu. Perjalanan pulang terasa sunyi. Ibu duduk di sampingku, sementara seorang kerabat menyetir. Sepanjang jalan, aku memilih diam. Setiap melewati pepohonan tinggi, tubuhku menegang tanpa sadar. Aku tak lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Sesampainya di rumah, suasana terasa berbeda. Rumah itu masih sama, tapi ada rasa asing yang sulit dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang ikut pulang bersamaku. Ibu langsung memintaku beristirahat. Ia menutup semua jendela sebelum maghrib tiba, menyalakan lampu-lampu lebih awal dari biasanya. Mulai sekarang, katanya, kalau matahari sudah turun, kamu di rumah saja. Aku mengangguk. Hari-hari berlalu. Aku mencoba kembali menjalani hidup seperti biasa. Tapi ada satu hal yang berubah. Setiap menjelang senja, aku selalu merasa diawasi. Suara burung berhenti lebih cepat. Angin bertiup lebih dingin. Dan bayanganku sendiri di cermin kadang tampak bergerak lebih lambat dari seharusnya. Suatu sore, saat aku sedang duduk di ruang tengah, ibu memanggilku. Ci, tolong ambilkan sapu di teras. Aku menoleh ke arah jam dinding. 17:59. Dadaku langsung berdebar. Ibu? Suaraku melemah. Bisa nanti saja. Ibu terdiam, lalu menatap jam itu juga. Wajahnya berubah. Ibu lupa, katanya pelan. Maaf. Kami duduk diam, menunggu. Saat jarum jam tepat menunjukkan pukul 6, azan maghrib berkumandang. Suara itu terasa lebih menenangkan dari biasanya. Aku menutup mata, mencoba bernapas lega. Namun tiba-tiba, tok tok tok. Ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Aku dan ibu saling berpandangan. Siapa? Tanya ibu dengan suara gemetar. Tak ada jawaban. Ketukan itu terdengar lagi, lebih pelan, lebih dekat. Aku menelan ludah. Seluruh tubuhku terasa dingin. Ibu, bisikku. Jangan dibuka. Ketukan berhenti. Hening. Beberapa detik berlalu. Aku hampir berpikir itu hanya perasaanku, hingga terdengar suara tawa pelan dari balik pintu. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Ibu langsung melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Suaranya bergetar, tapi terus mengalir, memenuhi ruangan. Tawa itu berubah menjadi erangan marah. Ketukan di pintu terdengar sekali lagi. Keras, lalu lenyap begitu saja. Hening kembali menyelimuti rumah. Malam itu, kami tidak tidur. Keesokan harinya, ibu mengajak seorang ustaz datang ke rumah. Ia membaca doa dan menaburkan air di setiap sudut rumah. Katanya, ada jejak makhluk yang belum sepenuhnya pergi. Dia tidak bisa mengambilmu, kata ustaz itu padaku. Tapi dia akan selalu mencoba saat kamu lengah. Sejak saat itu, aku menuruti setiap nasihat ibu. Tak pernah keluar rumah saat maghrib. Tak pernah membuka pintu saat senja. Tak pernah menyepelekan peringatan orang tua. Namun kadang, saat aku berdiri di dekat jendela dan matahari mulai tenggelam,
Aku melihat bayangan panjang di luar. Bayangan yang berdiri diam, menunggu. Dan di sela-sela angin senja, aku masih bisa mendengar bisikan itu. Aku belum selesai. Karena Sandekala tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu waktu, saat seseorang lupa bahwa senja bukan milik manusia. Sandekala tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu. Menunggu saat manusia lengah. Menunggu saat larangan dianggap sepele. Menunggu saat senja kembali dilanggar. Dari kisah ini, kita belajar satu hal. Tidak semua nasihat orang tua adalah mitos. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Karena masih banyak cerita dari mereka yang belum berani berbicara.